Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya thalabah? Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Anak sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran berikutnya, itu pelajaran khot. Kita sudah ketemu pada pertemuan pertama yaitu dengan pelajaran khot, yang dimana pelajaran khot yang kita pelajari kita sudah membahas tentang khot rik'ah atau khot ruk'ah. Mungkin Ana sudah nanyakan kepada guru khot yang sebelumnya ketika antum kelas 7, itu sebenarnya sudah diajarkan semua, baik itu khot naskhi maupun khot rik'i atau rik'ah. Nah, cuma yang belum itu mungkin hanya latihan saja, Nah, sebelum kita mungkin berlatih huruf per huruf dan latihannya pun ini yang mungkin nanti akan kita tekankan itu adalah bagaimanakah menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain. Adapun huruf yaitu terpisah atau satu persatu huruf hijaiyah mungkin sudah disampaikan. Nah, sebelum kita latihan untuk itu anak sekalian, mengingatkan kembali bahwasanya di dalam khot rik'ah ini kita sudah sampaikan sebelumnya, ini dinamakan khot rik'ah karena salah satu istilahnya itu khot yang digunakan oleh orang-orang yang dia itu tujuannya untuk menulis bisa cepat, supaya bisa cepat, sehingga tidak semua huruf itu ditulis dengan sempurna, ya, dengan cepat. Kemudian juga ada beberapa ciri-ciri yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba untuk melihat contoh-contoh yang mungkin di buku yang sudah antum pernah dapatkan, ya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ini. Ini ada di halaman 33. Di halaman 33 itu latihan menulis huruf alif, ya, menulis huruf alif. Kemudian nanti disambungkan dengan huruf yang lainnya. Baik. Coba Ustadz akan tulis di sini yang terkait dengan huruf itu, ya. Kita akan mengulang kaidah dari penulisan huruf ini. Yang pertama, kaidah yang paling paling dominan di dalam khot ruk'ah ini itu adalah hurufnya itu tegak. Hurufnya itu tegak dan jarang ada yang melengkung, meskipun ada. Tapi hurufnya banyak yang tegak-tegak. Nah, alif itu pun juga demikian. Nah, kita bandingkan dengan khot naskhi terlebih dahulu. Kalau khot naskhi maka itu, sebelumnya Ustadz ini pakai spidol 2 lagi ya. Spidol 2 supaya nanti kelihatan bentuknya bagaimana. Ya, spidolnya pakai spidol 2. Untuk yang alif di khot naskhi, maka ini kita anggaplah ini yang bagian khot naskhi. Ini yang khot rik'i. Ya, kalau naskhi maka huruf alif itu berbentuk demikian. Jadi bentuknya itu full atau penuh dari sini sampai sini adalah bentuknya semuanya. Ya, mungkin untuk lebih mudah itu diberi kelenturan biasanya di sini. Ya, kadang ada begininya. Nah, ini. Tapi kalau khot rik'i, maka untuk alifnya ini tidak full, mungkin hanya sepertiga aja, atau 3 titik di sini. Nah, di sini bentuknya rik'i itu adalah tegak, lurus
dan tegak. Nah, ini untuk 2, kalau spidolnya 2 maka ini dibuat begini kalau 1 pulpen nanti. Nah, jadi tegak dan kemudian di sini diperkirakan ada 3 titik. Ya, Afwan, Ustaz tegakkan lagi biar lebih kelihatan tegaknya. Nah, ini untuk yang alif. Nah, kemudian bisa dilihat di buku juga itu ketika lam alif, ada yang satu pendek, yang satu panjang, ya. Kita buat di sini. Nah, ini lamnya berbentuk sedemikian. Kemudian alifnya ini lebih panjang dari ini. Nah, jadi ini model qadrik A. Lam alifnya kalau kita tulis dalam bentuk langsung begini, ya. Nah, ini kalau kita misalkan nulis kecil, nah ini coba minta tolong bisa di zoom, ya. Ini mungkin kecilnya begini. Spidolnya kurang pas ini. Nah, bentuk kecilnya seperti ini, ya. Bentuk kecilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di situ juga ada yang tok misalkan. Jadi alif dengan tok. Maka kalau kita buat contoh misalkan di sini lurus, cukup sampai sini, ya. Kemudian tok. Nah, toknya ini nah, ini kalau digabungkan gini. Ini untuk toknya, ya. Nah, ini semuanya nanti bergantung kepada pensil, yang dimana di pensil ini nanti itu mempengaruhi bagaimanakah kebagusan dan keindahan tulisan kita. Kebagusan dan keindahan tulisan kita. Dan ini memang kita karena belum ada garis, maka ini mungkin belum pas. Nanti insya Allah kalau sudah kita bisa bertatap muka, kita akan berikan buku latihan dengan latihan berupa pensil. Dan pensilnya tentunya adalah pensil khot. Atau mungkin kalau ada yang punya pena, itu dengan pena khot juga. Sehingga apa? Sehingga nanti pas. Ya, sehingga nanti pas bagaimana tulisannya. Baik, sekarang akan saya coba untuk langsung menggabungkan huruf-huruf yang biasa atau sering kita lihat. Contohnya langsung aja lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya. Akan anak buat yang besar dulu, kemudian nanti kecilnya bagaimana, ya. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah huruf ba-nya. Ini adalah huruf ba-nya. Kalau si-nya ini hanya memperpanjang aja. Panjang.
Jadi ini awalnya ba, terus ini kalau dibuat tulisan begini. Nah, ini awalnya huruf ba. Ya, ini awalnya huruf ba-nya, kemudian ini huruf sin-nya. Huruf sin-nya. Jadi hanya kalau ba itu modelnya begini. Langsung ke sini sampai sini. Nah, sin itu hanya garis saja. Hanya garis lurus. Nah, kemudian ketemu dengan mim, bismillah. Maka mim sebagaimana mungkin sudah pernah diajari, itu hanya begini terus balik, kemudian balik lagi. Nah, belum jadi ini ya. Ya, belum jadi, maka kalau kita gabungkan begini. Nah, ini untuk bisminya. Ya, sekitar gitulah. Ya, intinya nanti memang butuh nulis di di buku yang tertentu atau buku khusus. Kemudian berikutnya yaitu Allah. Allah seperti ini tadi, alifnya pendek saja yang pertama. Nah, ini alifnya, ya. Kemudian lamnya dari atas ini. Turun, lurus. Ke atas lagi, agak turun sedikit. Turun, lurus, ya. Jadi untuk lamnya begini, kemudian nanti haknya bisa langsung pakai model begini. Enggak jelas ini ya. Belum digabung, jangan khawatir. Kalau digabung nanti akan kelihatan. Jadi aslinya ini lamnya, kemudian turun begini, dan turun begini. Ini ada jedanya di sini. Nah, ini yang pertama. Nah, ini lam yang pertama. Kemudian lam yang kedua. Kalau kecilnya begini. Nah, jadi ini ada jedanya antara kecil yang pertama dengan yang kedua. Maka ini agak serong. Langsung ke sini. Nah, ini juga di pojok seperti ini ada kayak semacam sudut begitu ya. Ini ada sudut lagi. Kemudian baru haknya. Maka haknya kalau ingin lebih jelas bisa diperbesar. Bisa diperbesar. Jadi dari sini tadi tinggal. Nah, ini kalau mau dinaikkan bisa atau langsung begini juga tidak apa-apa. Ini kita naikkan dulu aja biar lebih jelas. Nah, ini untuk Allahnya, ya. Kalau mau sudut itu juga bagus, di sini misalnya diberi sudut begini. Ini untuk bismillah, ya. Kemudian Ar-Rahman. Kembali lagi kecil. Ya, kurang ke bawah. Nah, ini alifnya dulu.
Kemudian lam, nah ini lamnya. Ingat, ro itu yang merupakan huruf yang memang paling kecil dan memang sederhana tapi agak sulit. Ya, kalau asalnya membuat ro itu begini, jadi dari ujung begini. Nah, ini kemudian diginikan. Inilah asal hurufnya ro itu hanya gini aja. Hurufnya ro-nya begitu. Jadi ini agak turun sedikit. Ya, turun sedikit setelah dari sini tadi. Kemudian langsung huruf ro-nya muncul. Nah, kalau dipertegas ini bisa dilihat bedanya. Ini dulu. Nah, jadi ini ada sedikit lekuan saja yang di sini. Jadi ini ro-nya kemudian masuk ke lam. Masuk ke lam begitu. Kemudian ha. Mim. Nun. Nggak kelihatan kan? Kurang jelas. Nah, kita lihat satu persatu. Haknya asalnya dari sini. Kemudian ke sini. Ini kalau spidolnya atau pulpennya atau penanya satu atau pensilnya satu. Kemudian ini turun lurus ya. Kemudian di sini mim. Ini gabung mimnya. Kemudian nunnya. Nunnya ini baru ada lekuan. Ini ada lekuan. Ada dua macam untuk nun. Ya, selain lekuan yang terakhir begini, ya. Atau mungkin yang ini dibuat semacam titik seperti asalnya. Jadi ketika begini kemudian dibuat titik di sini. Nah, begini. Jadi ada titiknya tapi sambung. Titiknya sambung dengan hurufnya, bukan terpisah. Ya, bukan terpisah. Ini Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ini alifnya. Nah, ini mungkin tadi kurang pas ya. Coba kita lihat di sini. Ada lekuannya dulu. Nah, ini Ar-Rahim. Oh, afwan. Ya dulu. Ha. Lurus, kemudian ya, kemudian baru mim. Nah, ini ya. Kayak ini haknya kalau digabung begini. Kemudian ya, dan mim. Mimnya ini diusahakan nanti bisa gabung begini. Ya. Kalau untuk titik, maka biasanya di rok kotrika ini, kalau nun ini kelihatan, biasanya kadang enggak. Titiknya ya 2 itu kadang ditulis hanya 1 garis agak panjang.
Nah, ini 2 titik ini. Jadi 1 titik aja. Nah, sekalian mungkin sedikit gambaran. Memang untuk yang agak susah itu ini memang butuh kebiasaan. Ya, Ustaz sendiri memang kalau di papan belum terbiasa, nanti insya Allah kalau di buku tulis itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena di buku tulis itu adalah kita itu tempatnya itu lebih kecil dan pulpen kita juga lebih pas. Apalagi sudah ada ukurannya, maka itu nanti untuk bisa lebih mudah. Baik anak sekalian, jadi ini review saja. Ya ini kalau baknya tadi ada titiknya. Maka ini diantara contoh yaitu penulisan khat rik'ah. Coba kita tulis secara satu pulpen atau satu spidol. Ini nanti akan bisa lebih jelas. Mungkin bisa di atas di sini ya. Dengan garis yang mungkin separuhnya. Tapi lebih kecil. Oh maaf, terlalu panjang. Jadi begini. Nah, ini salah satu bentuk kalau kita menulis langsung dengan satu pena atau satu pensil, kira-kira semacam itu modelnya. Jadi sifatnya itu lurus, tegak, lurus, tegak, lurus, tegak. Ya. Adapun ini adalah model besarnya. Mungkin ini masih ada gabungan dengan naskhi, tapi yang benar sebenarnya seperti ini, hanya tegak, tegak, tegak. Kita ulangi coba satu lagi di sini. Lurus bukan lengkung ya, Van. Lurus langsung mim. Pendek, lam, kaku, lam, tanda. Ya. Dan pendek lagi, lam, roknya kecil aja. Dan ha, mim, nun. Ha, mim, nun. Oh kurang besar, Van. Ha, mim, nun. Lagi pendek, alif, lam, ro, kemudian ha, ya, mim. Nah, teman sekalian, ya, jadi model-model penulisan dari khat rik'ah semuanya memang butuh latihan, ya, termasuk Ustadz memang baru ngajar antum khat rik'ah ini. Yang penting bagi kita itu mari, ya, berusaha untuk sebaik-baiknya. Ya bisa jadi tulisan Ustadz ini adalah tidak seberapa dibandingkan dengan antum. Mungkin antum ada yang sudah ahli, sudah bisa, ya. Maka biasakan antum untuk belajar berlatih. Belajar dan berlatih sehingga nanti ketika didikte oleh Ustadz atau guru-guru yang lain, Ustadz yang lain, coba tulis dengan tulisan Arab dan pakai khat rik'ah lebih cepat. Lebih cepat. Mungkin nanti di akhir, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu bertatap muka lagi. Sekali lagi kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk bisa ketemu tatap muka, sehingga pembelajaran bisa lebih enjoy, lebih enak, bisa bertanya, ya. Kemudian juga bisa bagaimanakah kurang apa dan yang lainnya. Ini semuanya sekali lagi keterbatasan ini semoga tidak menghalangi kita untuk terus belajar, Sekali lagi, terakhir teman sekalian, kunci pembelajaran khat, baik naskhi maupun rik'ah, ini adalah berlatih atau latihan. Tanpa latihan, ya sudah, nanti bahasa kasarnya, tulisannya tetap semrawut, ya tetap tidak jelas. Tapi khat rik'ah ini sepertinya tidak jelas, bagi siapa? Bagi yang belum tahu. Tapi bagi yang tahu, Masya Allah, ini adalah tulisan yang bagus. Kalau ingin lihat ya di buku ini sendiri, ini penjelasannya ya di buku yang merah ini penjelasannya semuanya sudah pakai khat-khat yang rik'ah semua. Maka ini butuh yang namanya kebiasaan.
Baik anak sekalian, ya kiranya waktu sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di waktu lain. Ya, semoga kita akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa belajar hal ini dengan baik. Dan sekali lagi kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa bertemu secara langsung tatap muka sehingga latihan itu akan enak. Ya, anak misalkan nanya, ya siapa? Ini bisa apa enggak ini? Apa kesulitannya? Caranya begini, itu bisa. Kalau sekarang al-afu minkum ya kita sama-sama ada keterbatasan sehingga mungkin belum jelas. Mudah-mudahan bermanfaat sekalian pelajaran kita kali ini dan sekali lagi pesan Ustadz ya banyak berlatih. Yaitu banyak berlatih sehingga nanti akan bisa belajar menulis dengan baik. Nah, tentunya sebelum itu harus hafal huruf-hurufnya dulu. Jangan berlatih ndak huruf hafalnya, ndak hafal hurufnya, ya nanti salah semua. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ya, sekali lagi kita semoga dimudahkan Allah untuk bisa bertemu langsung di kelas dengan pembelajaran yaitu offline atau tatap muka dan kita akhiri pertemuan kita ini dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.